I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring Assalamualaikum. Silakan salah satu mau memimpin doa, Mas Maulana. Siap, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Kamarnya kurang semangat ini. Sudah pada sarapan apa belum toh? Sudah. Ada yang belum. Ibu absen dulu ya. Ini yang pertama Mbak Dina, Erin, Erlina, Edin, kemudian Dedi, Jian, Lailaku, Marisa, Maulid ya. Salah satu memimpin kita menyanyikan lagu kebangsaan. Mbak, salah silakan di depan. Ini pas semangatnya semangat ya. Iya. Tangan airku ya dari Rabu ini ya. Iya. Tidak salah. Semuanya berdiri dulu. Biarpun saya
dua potensi yang ada di kota. Kemudian nanti perkembangan kota. Perkembangannya nanti kita lebih ke mempelajari ke yang teorinya. Untuk penilaiannya nanti ada LKPD secara berkelompok dan juga ada evaluasi secara individu. Kira-kira ini Ibu membawa apa? Gambar apa ini? Gambar kota. Ini ada mobil, ada gedung, ini ada Siklus perkotaan. siklus perkotaan. Ya, ini ya, tepat sekali. Untuk pertemuan kali ini, nanti kita akan membahas mengenai struktur keuangan kota. Kita lihat, simak video yang berikut ini. Disimak baik-baik ya. Ya. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kota ini sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk sekitar 1,7 juta jiwa. Kawasan Megapurban Semarang yang tergabung dalam wilayah metropolitan Gedung Sempur, Kendal, Demak, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, berpenduduk mencapai 7,3 juta jiwa, sekaligus sebagai wilayah metropolitan terpadat keempat di Pulau Jawa, setelah Jabodetabek, Jakarta, Gerbang Kertosusilo, Surabaya, dan Bandung. Ini menunjukkan peran strategis Kota Semarang terhadap roda perekonomian nasional. Penduduk Semarang umumnya adalah suku Jawa dan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Namun ada pula beberapa suku dan etnis yang juga mendiami Kota Semarang seperti Arab, Tionghoa, dan Melayu. Semarang memiliki komunitas Tionghoa yang besar. Seperti di daerah lainnya di Jawa, terutama di Jawa Tengah, mereka sudah berbaur erat dengan penduduk setempat dan menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi sejak ratusan tahun silam. Agama mayoritas yang dianut adalah Islam. Kota Semarang dipimpin oleh Wali Kota Dr. Hendrar Prihadi, SE, MM, dan Wakil Wali Kota Ir, HJ, Hefeari Targunarian di Rahayulan. SOS, kota ini terletak sekitar 558 km sebelah timur Jakarta, atau 312 km sebelah barat Surabaya, atau 621 km sebelah barat daya Banjarmasin, via udara. Semarang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, dan Kabupaten Kendal di sebelah barat. Kota Semarang memiliki luas wilayah administratif sebesar 373,7 km persegi, sekaligus merupakan administrasi kota modern terluas di Pulau Jawa. Secara etimologis, nama Semarang berasal dari kata sem, yang berarti asap, pohon asap, dan kata aran, yang berarti jarang, yang digabungkan menjadi asam yang jarang-jarang. Penamaan Semarang ini bermula ketika Ki Ageng Pandanaran datang ke sebuah pulau bernama Pulau Tirak, dekat pelabuhan Berkota, dan melihat pohon asam yang jarang-jarang tumbuh berdekatan. Penamaan kota Semarang ini sempat berubah saat zaman kolonialisme Hindia Belanda menjadi Samaran. Kota Semarang merupakan satu dari 3 pusat pelabuhan, Jakarta dan Surabaya, penting bagi Hindia Belanda sebagai pemasok hasil bumi dari wilayah pedalaman Jawa. Seperti kota-kota besar lainnya, Kota Semarang mengenal sistem pembagian wilayah kota yang terdiri atas Semarang Tengah atau Semarang Pusat, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Barat, dan Semarang Utara. Tadi kita sudah menyimak video mengenai kota mana? Semarang. Semarang. Nah, dari tayangan video ini kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan tentang kota? Gambaran tentang kota. Berpenduduk padat. Berpenduduk padat. Pusat perekonomian. Pusat perekonomian. Tempat terjadinya konsentrasi penduduk. Ya, apa lagi? Kalau di kota itu banyak penduduk ya? Iya. Kenapa di kota banyak penduduk? Industrinya lebih maju, ya betul. Apalagi tadi yang dikatakan Mas Edi sebagai pusat ekonomi. Kemudian lagi, kenapa di kota sering terjadi kemacetan? Karena kepadatan penduduk. Ya tadi ya, kepadatan penduduknya yang padat. Kemudian ya sempitnya lahan, pusat ekonomi, jadi hampir semua berada di kota. Sehingga apalagi di kota
Jakarta. Nah, itu macetnya bukan main ini. Nah, ini nanti dari tayangan ini kira-kira permasalahan apa yang bisa kalian jadi tayangan video tadi setelah tadi? Apa saja permasalahan yang akan kita bahas atau kalian dapatkan? Kesenjangan ekonomi, terus apa lagi? Potensi ya, potensi kota ya. Kemudian nanti perkembangan kota. Nah, sekarang kalian silahkan membentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Silahkan mulai dari sekarang kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Jadi 5 kelompok ya. Ini ada KPD, nanti silakan dikerjakan secara berkelompok dan juga ini ada evaluasi secara individu. Penilaiannya tadi sudah disampaikan ya. Ditulisin nama kelompoknya. Iya. Ini ya, untuk membantu kalian memecahkan permasalahan yang tadi kita bahas, ini ada silakan disimak dulu untuk PPT-nya, PowerPoint-nya, disimak baik-baik ya. Ini nanti akan bisa membantu kalian dalam memecahkan ataupun menyelesaikan permasalahan tadi. Disimak baik-baik. Ini tadi untuk tadinya, kemudian ini. Jadi pengertian kota menurut di makro, Max Weber dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 87. Ciri-ciri masyarakat kota ini ada banyak, ada 8. Disimak baik-baik ya. Iya, Bu. Mbak Nara, disimak dulu sayang. Mas Dedi, disimak dulu. Ini klasifikasi kota, tingkat pengembangan, berdasarkan fungsinya dan jumlah penduduknya. Fungsi kota, ini fungsi kota ada 5. Pusat produksi, pusat perdagangan, pusat pemerintahan, pusat kebudayaan, dan bisa untuk pusat pengobatan dan rekreasi. Jadi kalau rekreasi biasanya di kota, walaupun di desa juga banyak. Ini untuk teori perkembangan kota. Ada 3. Yang pertama teori konsentris. Kemudian yang ketiga teori inti ganda. Sudah, kalian sudah menyimak baik-baik PowerPoint-nya.
ceritanya dan lain-lain. Yang pengen langsung tampil duluan? Kelompok 3. Ya, namanya Mbak Dina, silakan semuanya, silakan terima baik-baik presentasi dari kelompok 3 dan tidak ada yang tulis lagi karena waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sedikit definisi kota. Yang pertama, menurut Bung Karno, kota adalah sebagai kesatuan jaringan kehidupan manusia yang ditandai. Permasalahan apa yang dapat ditemui dan dirasakan dari kepadatan penduduk di kota? Jelas tentang fisiologi. Sangat jelas penjelasannya. Terima kasih. Sama-sama. Kenalkan, nama saya Rani. Saya sebagai moderator di sini dan saya ada Mbak Marisa sebagai pembaca materi. Dan Mas Yoga, Saya sendiri adalah lembaga yang mempunyai tugas pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemerintahan, meliputi bidang lembagaan ketata laksanaan kota yang bertanggung jawab mengenai yang pertama ini ada nomor 1, maksudnya pusat daerah kegiatan. Pusat daerah Ada potensi daerah, misal organisasi komunitas. organisasi pemuda di kota. Contohnya yaitu PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Indonesia sendiri itu kan masyarakatnya beragam, aneka ragam. Beraneka ragam, jadi bisa saja mungkin dari kalau di kota kan tukang beca aja ya, angkot, tukang ojek, kemudian pedagang, Jangan menyeimbangkan sistem ekonomi. Untuk sekarang kegiatan ini sudah selesai. Siapa di antara kalian yang akan meresum materi untuk pertemuan kali ini? Saya Bu. Oh ya, Mbak Dina silakan. Berdiri Bu. Berdiri. Dari pembelajaran tersebut, saya mendapat kesimpulan bahwa pengertian kota dapat digambarkan sebagai wilayah tempat terjadinya konsentrasi penduduk serta berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan administrasi. Yang kedua mengenai potensi kota. Potensi kota sendiri dibagi menjadi 4, yaitu kalian kumpulkan lembar LKPD dan evaluasi tadi yang sudah dibacakan. Mas Maulana. Pembelajaran darinya Pak, kalian kertas nak? Semangat ya, harus semangat ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas mengenai dampak dari interaksi desa dan kota. Untuk pertemuan kali ini berjalan cukup lancar. Kita berdoa, baca, Untuk pertemuan kali ini Mbak Hali solusikan dulu. Apabila ada perkataan Ibu yang kurang berkenan, Ibu minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.